Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Helena Apriani. Balik lagi di channel ENR Project Review. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana pengaruhnya jika kita punya cicilan es pinjam dan ingin mengajukan KUR BRI 2024. Nah, buat yang belum nonton, silahkan tonton videonya setelah video ini ya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update sistem dan aturan baru KUR BRI pada bulan Maret 2024. Bahasan kali ini mungkin bisa membantu teman-teman yang ingin mengajukan KUR BRI dalam waktu dekat. Mungkin video ini juga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang pengajuan KUR BRI 2024-nya belum disetujui atau belum cair. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Yang pertama, batasan penerimaan kredit subsidi KUR BRI 2024. Aturan mengenai limit akumulasi plafon KUR mungkin dirasa belum terlalu efektif atau belum cukup menurut pemerintah dalam rangka seleksi penerima subsidi kredit KUR pada tahun 2024 ini. Karena selain batasan penerimaan jumlah plafon KUR, pemerintah melalui SIKP OJK juga membatasi jumlah berapa kali KUR bisa diajukan pada update SIKP bulan Maret tahun 2024 ini. Seperti yang sering kita jelaskan mengenai limit akumulasi plafon KUR, yaitu yang pertama untuk debitur non-produksi yang pertama kali menerima KUR pada tahun 2019 ke bawah, maksimum akumulasi plafon KUR-nya adalah 100 juta. 2. Debitur non-produksi yang pertama kali menerima KUR pada tahun 2020 ke atas, maksimum akumulasi plafonnya adalah 200 juta. 3. Untuk usaha sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri UMKM, limit akumulasi plafon KUR-nya adalah 400 juta untuk debitur yang pertama kali menerima KUR tahun 2020 ke atas. Perlu teman-teman ketahui, sektor usaha yang dibaca oleh sistem untuk pengajuan KUR terbaru adalah sektor usaha debitur pada pinjaman KUR sebelumnya. Contoh, pinjaman sebelumnya teman-teman jualan tahu. Itu artinya teman-teman termasuk dalam sektor usaha non-produksi. Akan tetapi saat ini teman-teman juga punya industri pabrik tahu yang masuk pada sektor usaha produksi. Nah, yang dibaca oleh sistem adalah sektor usaha pada pinjaman sebelumnya, yaitu non-produksi, sehingga hanya mendapatkan limit akumulasi KUR sebesar 200 juta. Sayangnya, pada update terbaru SIKP Kementerian Keuangan melalui OJK, jumlah pengajuan KUR juga dibatasi, yaitu sektor non-produksi maksimal 2 kali dan sektor produksi maksimal 4 kali. Sehingga meskipun limit akumulasi plafon KUR masih ada, akan tetapi sudah melebihi 2 kali penerimaan KUR, maka pengajuannya akan ditolak oleh sistem. Seperti pada gambar berikut ini. Pembahasan yang kedua yaitu update SIKP KUR yang sudah dilunasi. Berbeda dengan sistem terdahulu yang mana update SIKP KUR berlaku selama maksimal 3 hari kerja. Pada saat ini berdasarkan informasi dan pengalaman Mantri di lapangan, lamanya update SIKP OJK minimal selama 2 bulan bahkan lebih. Oleh karena itu, jika nasabah tidak memiliki waktu yang lama untuk menunggu,
Biasanya debitur diarahkan untuk naik kelas ke pinjaman kuprak atau kupedes. Belum update-nya SIKP pelunasan KUR BRI 2024 akan terlihat pada saat pencairan pinjaman KUR yang baru. Makanya banyak kejadian nasabah sudah disurvei, sudah tanda tangan akad, tapi uang pencairan tidak kunjung cair. Hal ini terjadi karena pada sistem Brispot terbaca pencairan beririsan atau terlalu dekat dengan pelunasan pinjaman lama. 3. Pengaruh tingkat kredit macet pada pengajuan KUR BRI 2024. Jika masih ada dari teman-teman yang belum tahu bahwa kredit KUR Super Mikro BRI tahun 2024 belum bisa disalurkan karena tingkat NPL-nya melebihi angka 5% secara nasional. Bagaimana jika di suatu unit kerja tingkat kredit macet KUR-nya melebihi 5%? Jika hal ini terjadi, selama 1 sampai maksimal 3 bulan, maka putusan pengajuan kredit dilakukan oleh pekerja setingkat di atas kepala unit untuk pinjaman lama yang lancarnya saja ya teman-teman. Pengajuan baru biasanya dipending. Oleh karena itu, pada kondisi ini biasanya on the spot survei dilakukan tidak hanya oleh mantri, tapi juga oleh kepala unit dengan tingkat NPL-nya melebihi 5%. Nah, apabila tingkat NPL atau kredit macet kurnya berada di angka lebih dari 5% selama 3 bulan berturut-turut, maka BRI unit tersebut harus stop selling KUR atau berhenti menyalurkan kredit KUR baik nasabah baru ataupun nasabah lama. Hal ini berlaku sampai BRI unit tersebut bisa menurunkan tingkat NPL-nya di bawah 5%. Ingat ya, peraturan tersebut hanya berlaku pada unit kerja yang mengalami pemburukan kualitas pinjaman dengan prosentasi NPL-nya di atas 5% selama 3 bulan berturut-turut. Jadi, tidak terjadi di semua unit kerja. Mungkin hal inilah yang menyebabkan pengajuan KUR BRI 2024 teman-teman belum kunjung di ACC. 4. Aturan potongan dan blokir saldo pencairan. Selain karena SIKP KUR yang tak kunjung update, banyak juga yang bertanya mengenai saldo uang pencairannya yang belum bisa diambil. Aturan yang benar menurut kantor pusat BRI adalah uang pencairan baik kupedes atau KUR bisa langsung diambil pada saat masuk rekening dengan menggunakan jaringan e-channel BRI yaitu Briling, ATM, atau ditransfer lewat Brimo. Jika teman-teman ingin mengambil seluruh pencairan sekaligus di teller, maka teman-teman bisa mengambilnya H+5 setelah uang masuk ke rekening. Banyak juga yang bertanya mengenai potongan-potongan biaya KUR. KUR adalah pinjaman dengan bebas biaya apapun sebenarnya. Tidak ada biaya administrasi, tidak ada biaya provisi atau jasa, dan tidak ada biaya asuransi. Nah, akan tetapi banyak unit kerja yang membandling pinjaman KUR-nya dengan asuransi AM KKM serta asuransi kebakaran dan bencana alam. Biaya untuk satu polisnya sangat murah yaitu Rp50.000 untuk AM KKM nasabah dan Rp50.000 untuk pasangan. Jadi totalnya Rp100.000. Sementara untuk asmik kebakaran biayanya Rp50.000 serta bencana alam juga Rp50.000. Totalnya Rp100.000. Jika ditotalkan semuanya, untuk bundling asuransi AM, KKM, dan ASMIK adalah Rp200.000 yang dibayarkan sekali pada saat pencairan. Tidak tiap bulan ya teman-teman. Kedua asuransi ini berlaku hanya 1 tahun saja dan bisa diperpanjang. Di beberapa unit kerja juga ada yang menerapkan aturan blokir saldo angsuran. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan lebih. Sebenarnya hal itu dilarang ya, karena normalnya
KUR tidak ada potongan apa-apa. Jadi sebelum cair, silahkan teman-teman negosiasi terlebih dahulu mengenai saldo blokir angsurannya dengan Mantri ya guys. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.